Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai aturan penamaan senyawa alkana. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari rumus umum dari 3 senyawa alifatik. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Untuk alkana sendiri itu memiliki rumus umum CnH2n plus 2, untuk alkena CnH2n, dan untuk alkuna CnH2n-2. Dari ketiga rumus umum ini muncullah yang disebut sebagai deret homolog alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk alkana sendiri itu berdasarkan rumus umumnya ada 10 deret yang perlu kalian pahami ya. Untuk alkana C1 ya, itu berarti hanya 4. Dari mana? Dari rumus umum ya. Terus berlanjut sampai C10. Untuk CH4 itu memiliki nama metana, untuk C2H6 etana, untuk C3H8 propana, untuk C4H10 butana, untuk C5H12 pentana, untuk C6H14 heksana, untuk C7H16 heptana, untuk C8H18 oktana, untuk C9H20 nonana, untuk C10H22 dekana. Ini semua itu harus sangat kalian pahami, karena nama-nama ini itu akan kalian gunakan sebagai nama rantai induk saat pemberian nama pada struktur senyawa alkana. Ya, jadi kalian pahami dari rumus umumnya CnH2n plus 2, kemudian dilanjutkan dengan nama dari masing-masing senyawa tersebut. Nah, untuk senyawa alkana yang memiliki cabang, itu cabangnya memiliki nama masing-masing juga ya. Jadi kalau cabangnya CH3 itu namanya metil, C2H5 etil, C3H7 propil, C4H9 butil, C5H11 amil atau pentil, C6H13 heksil, C7H15 heptil, C8H17 oktil, C9H19 nonil, dan C10H21 dekil ya. Untuk nama cabang ini berlaku untuk senyawa baik alkana, alkena, dan alkuna ya. Nah, tapi di sini kalau kalian perhatikan rumus alkil itu mirip dengan rumus alkana ya. Jadi bedanya hanya selisih 1 hidrogen. Untuk rumus alkana kan CnH2n plus 2 ya, CH4. Nah, untuk alkilnya itu CH3. Jadi rumus umumnya CnH2n plus 1 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan nama pada senyawa alkana? Perhatikan aturan yang harus kalian ikuti ya. Nah, untuk yang pertama, jika senyawa alkananya tidak bercabang, jadi hanya lurus saja, itu nama senyawanya tergantung dari jumlah atom karbon dari senyawa tersebut, ya. Jadi misalnya alkananya itu hanya ada 3 atom karbon, ya. Berarti namanya N propana ya, jadi diawali dengan N. N itu artinya normal, tidak bercabang, jadi hanya lurus saja ya. Untuk contohnya, nah seperti ini ya. Jadi di sini ada alkana dengan jumlah C4, tidak ada cabang, berarti namanya hanya N-butana saja gitu ya. Kalau C-nya 5 itu berarti jadi N-pentana dan seterusnya ya. Jadi cukup mudah untuk memberikan nama pada senyawa alkana tanpa cabang.
Jadi kalian hanya cukup mengawali dengan N yang artinya normal, dilanjutkan dengan nama alkana sesuai dengan jumlah atom karbonnya, gitu ya. Nah, untuk yang kedua, jika rantai karbon bercabang, maka yang dilakukan pertama kali adalah menentukan rantai induk atau rantai utama, ya, yaitu dengan cara menentukan rantai terpanjang dan memiliki cabang paling banyak. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada senyawa alkana C-nya ada 5 ya totalnya. Nah, untuk menentukan rantai induk itu kalian tentukan yang paling panjang. Bagaimana cara menentukan yang paling panjang? Dihitung saja ya. Kalau ini dihitung dari kiri ke kanan, itu C-nya ada 4. Kalau dihitung dari kiri ke bawah, itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Kalau dari kanan ke bawah, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti pilihannya itu ada 3 C dan 4C ya. Nah, karena dimintanya dipilih yang terpanjang, berarti kalian pilihnya harus yang 4 ya. Mau pilih yang lurus atau yang ke bawah sama saja ya. Supaya mudah kita pilih rantai induknya yang lurus saja ya. Jadi yang sudah di garis merah ini adalah sebagai rantai induk atau rantai utama ya. Nah, seperti yang sudah tadi kalian ketahui dari deret homolog ya, kalau C-nya 4 itu berarti namanya adalah butana, gitu ya. Jadi untuk senyawa ini nama rantai induknya adalah butana. Nah, selanjutnya kalian tentukan cabang. Berarti yang di bawah ini adalah sebagai cabang ya, cabangnya hanya ada 1. Nah, untuk cabang CH3 ya, tadi namanya adalah metil ya, berarti ini cabangnya namanya metil. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan namanya? Kita lihat aturan berikutnya. Nah ya, setelah kalian mengetahui rantai utamanya adalah butana, kemudian cabangnya metil, itu kalian berikan nomor. Nomornya diberikan pada rantai induk ya. Nah, dari mana? Dari ujung rantai yang mengandung cabang terdekat ya. Nah, di sini kenapa nomor satunya dari kiri? Karena kalau nomor satunya dari kiri itu cabangnya akan memiliki nomor 2 ya. Nah, di sini cabangnya nomor 2. Kalau penomoran dari kanan, cabangnya nanti bisa kalian lihat itu nomor 3 ya. 1. Kalau dari kanan ya 1, 2, 3. Ya, karena kita pilih penomoran dari cabang terdekat, berarti kita mulai dari sebelah kiri ya. Jadi penomorannya 1, 2, 3, 4 dari kiri sehingga cabangnya mendapatkan nomor 2 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah menentukan rantai induk, cabang, kemudian penomoran, kalian bisa langsung memberikan nama ya untuk senyawa tersebut dengan urutan. Dituliskan nomor cabang terlebih dahulu, kemudian nama cabangnya, kemudian nama rantai induk, gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat nomor cabang di sini adalah nomor 2. Ya, kemudian cabangnya namanya adalah metil dan rantai induknya atau rantai utamanya itu namanya butana. Jadi kalau disatukan nama senyawa ini adalah 2-metil butana, gitu ya. Jadi sesuai dengan urutan penulisan nama dari senyawa alkana. Nomor cabang, nama cabang, dan terakhir nama rantai induk. Seperti itu ya.
Nah, selanjutnya kalau misalnya ada cabang lebih dari satu ya, tapi cabangnya sama seperti contoh senyawa ini ya. Di senyawa ini cabangnya itu ada metil. Ada metil di nomor 2. Ada 2 ya. Ini 1 metil, ini 1 metil. Berarti total cabangnya adalah 2 metil. Nah, kalau ada cabang yang sama tapi jumlahnya lebih dari 1, itu harus kalian berikan awalan. Ya, awalannya apa? Kalau cabangnya ada 2, berarti berikan awalan di. Ya. Kalau cabangnya ada 3, berarti tri. Kalau 4 berarti tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka ya. Awalan ini berlaku untuk semua nama cabang. Karena di sini nama cabangnya adalah metil, berarti nanti di penulisan namanya itu kalian tuliskan dimetil karena metilnya ada 2 gitu ya. Kalau misalnya metilnya ada 3, berarti trimetil. Seperti itu ya. Kalau cabangnya etil bagaimana? Sama saja ya. Kalau etilnya ada 2, berarti jadi dietil gitu ya. Nah, untuk senyawa ini aturannya sama ya. Jadi untuk rantai utama itu kalian tentukan dari yang paling dekat dari cabang penomorannya ya. Tapi kalau untuk menentukan rantai induknya itu semuanya sama. Jadi harus yang paling panjang ya. Berarti di sini yang paling panjangnya adalah 5 ya C-nya. 1 2 3 4 5. Kemudian penomorannya dimulai dari sebelah kiri agar terdekat dengan cabang. Cabangnya ada 2, namanya metil ya. Kemudian apa nama senyawanya? Kita lihat. Nah, ini ya. 2,2 dimetil pentana. Kenapa 2,2? Karena di nomor 2 itu ada 2 cabang. Ya, jadi kalian bubuhkan koma untuk menunjukkan bahwa di nomor 2 itu ada 2 cabang metil. Ya, di sini kenapa dimetil? Karena ada 2 metil. Begitu ya. Nah, kenapa pentana? Karena rantai induknya berjumlah 5C. Ya, 1 2 3 4 5 ya. Kalian bisa lihat yang dilingkari biru ini. Begitu ya. Nah, terakhir untuk yang memiliki nama cabang berbeda ya. Kalau yang tadi itu kan nama cabangnya sama ya, sama-sama metil. Jadi hanya tinggal diberikan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya ya. Nah, untuk senyawa yang ini itu memiliki tidak ya. Jadi langkah pertama masih sama, menentukan rantai induk, yaitu rantai yang paling panjang. Di sini berarti jumlah C-nya 6 ya. Lurus, ambil yang lurus supaya lebih mudah. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau mau ke bawah boleh tidak? Ke bawah ke sini untuk rantai induk boleh juga ya, karena sama-sama 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau ada jumlah yang sama itu bisa kalian pilih yang mudah yang mana ya. Karena yang mudahnya yang lurus, kita ambil rantai induk yang lurus ya, supaya lebih terlihat jelas cabangnya ada apa saja. Nah, ternyata dari senyawa ini ada 2 cabang ya. Yang pertama itu ada metil ya, yang di sebelah kiri. Kemudian ada etil. Nah, di sini tahu dari mana etil? Nah, kalian lihat lagi di sini. Jumlah C-nya 2, kemudian hanya ada 5 ya. C2H5 itu adalah rumus cabang yang diberi nama etil. Ini ada 2 ya. Nah, bagaimana cara menuliskan namanya? Kalau namanya berbeda ya, itu kalian tuliskan sesuai dengan urutan abjad ya. Jadi antara metil dengan etil itu kan berarti awalannya E dengan M ya. Berarti yang didahulukan untuk ditulis
itu adalah etil terlebih dahulu ya, karena sesuai dengan urutan abjad. Nah, ya, ini sudah muncul namanya. Berarti urutan penulisannya itu adalah nomor cabang dari etil ya, nomor 4. Kemudian cabangnya kalian tuliskan etil terlebih dahulu. Tadi ingat karena urutan abjad ya. Kemudian tuliskan lagi karena ada cabang lain metil di nomor 2, kalian tuliskan 2 ya. Kemudian metil ya. Terakhir nama rantai induk atau rantai utama ya. Di sini karena jumlah rantai induknya ada 6, itu berarti kalian beri nama heksana ya. Jadi 4 etil 2 metil heksana gitu ya. Jadi diingat kalau misalnya ada cabang lebih dari 1 tapi cabangnya berbeda, itu dituliskan sesuai dengan urutan abjad gitu ya. Nah, ini ada contoh ya, Ibu jelaskan satu saja. Nanti untuk contoh lainnya kalian bisa pelajari sendiri di PPT yang sudah bisa kalian unduh ya. Nah, untuk senyawa ini tapi memiliki cabang berarti ya. Nah, di sini ditentukan rantai induknya itu dari bawah kemudian ke kanan ya. Kenapa? Nah, ingat pilih yang paling panjang. Di sini kalau dihitung itu jumlah rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kalau 7 berarti namanya heptana begitu ya. Nah, selanjutnya untuk sisanya itu berarti jadi cabang ya. Di sini ada cabang CH3 berarti metil. Di sini juga ada cabang metil juga berarti ada 2 metil ya. Nah, penomorannya dari mana? Tadi ingat harus yang paling dekat dengan cabang. Nah, untuk senyawa ini kalian perhatikan ya, kalau dari bawah itu cabangnya nomor 3 ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ini cabangnya nomor 3 ya. Kalau dari kanan itu kalau dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, cabangnya nomor 4. Kalian ingat lagi, antara 3 dengan 4 lebih dekat mana? Lebih dekat 3. Nah, berarti kita ambil penomoran untuk senyawa ini itu dari bawah. Begitu ya. Jadi penomorannya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti cabang metilnya ada di nomor 3 dan di nomor 4. Begitu ya. Kemudian namanya apa? Kita lihat. Nah, namanya berarti 3,4 dimetil heptana. Ya, 3,4 berasal dari nomor cabang. Metil berarti ada 2 metil. Heptana itu berarti nama rantai utama. Begitu ya. Nah, untuk contoh lainnya ini caranya sama ya. Jadi bisa kalian pelajari sendiri, tidak ada yang berbeda ya. Nah, kalau di sini metilnya ada 4. Nah, berarti kalau ada 4 itu jadi menggunakan awalan tetrametilheksana ya. Jangan lupa disebutkan nomor cabangnya, nomor 2, 2, 4, 4. Berarti di nomor 2 ada 2 cabang metil, di nomor 4 juga ada 2 cabang metil gitu ya. Nah, ini juga ya sama. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Ini juga sama ya untuk cabang yang berbeda. Tadi diingat penulisannya itu harus sesuai urutan abjad ya. Jadi kalau ada etil dengan metil, nah ini perhatikan ya. Jadi yang dilihatnya tetap E dan M. Jadi untuk awalan D-nya ini jangan dilihat ya. Tetap yang dilihatnya nama dasar dari cabangnya. Kalau ada etil dengan metil berarti yang dilihatnya E dan M.
gitu ya. Jadi awalan untuk di-nya ini abaikan saja, jangan digunakan. Nah, ini nanti untuk latihan bisa kalian kerjakan juga ya. Caranya masih sama ya. Nah, itu tadi adalah tata cara penamaan senyawa alkana dari struktur ya. Dari struktur diketahui, kemudian kalian tentukan namanya apa. Nah, sekarang dibalik nih, dari nama kalian buat strukturnya seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya untuk yang bagian ini itu lebih mudah ya dibandingkan dengan dari struktur kalian memberi nama ya. Ini pasti bisa semuanya ya. Nah, diminta menggambarkan struktur dari 3-metil pentana. Nah, gimana cara menggambarkannya? Pertama, kalian gambarkan dulu rantai induk berupa rantai karbon tanpa hidrogen. Nah, perhatikan. Karena rantai induknya pentana, berarti C-nya 5 ya. C-nya 5, kalian gambarkan C ada 5 berjajar tanpa hidrogen ya, seperti yang tampak di layar kalian. Nah, selanjutnya beri nomor pada rantai induk dan tambahkan cabang sesuai dengan posisinya masing-masing. Dari namanya itu adalah 3-metil, berarti ada metil di nomor 3 begitu ya. Jadi kalian tuliskan metil di nomor 3. Nomor 3-nya itu bisa kalian kiri atau dari kanan, sama saja ya. Yang penting jangan sampai salah menempatkan cabang, jadi nomornya harus sesuai. Nah, seperti ini ya. Ada metil di nomor 3, kalian gambarkan metil di nomor 3 begitu ya. Metil rumusnya CH3 kan, nah berarti kalian tuliskan CH3 di nomor 3 seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah menuliskan cabang di nomor yang sesuai, kalian lengkapi rantai induk dengan menambahkan hidrogen sesuai dengan jumlahnya. Nah, seperti ini ya. Untuk menambahkan H-nya itu berarti kalian harus fokus pada jumlah tangan karbon. Semuanya harus berjumlah 4 ya. Jadi di sini kenapa hanya 3 ya? Karena C-nya tangannya harus 4 ya. Di sini juga sama. Di sini sama. Ya, jadi selesai. Lebih mudah ya kalau untuk dari nama. Jadi ini adalah struktur dari senyawa 3-metil pentana gitu ya. Jadi kalian gambarkan dulu dari rantai induknya jumlahnya berapa, kemudian beri nomor dan tambahkan cabangnya. Kemudian setelah itu lengkapi semua strukturnya dengan jumlah hidrogen yang sesuai gitu ya. Nah, Ibu jelaskan satu contoh juga ya untuk yang ini. Kalian diminta menggambarkan struktur 2,3,3 trimetil heksana ya. Nah, di sini bisa kalian jabarkan dulu apa yang harus diperlukan ya. Dari soal diketahui bahwa rantai induk itu ini ada kesalahan sedikit ya. Jadi ini harusnya heksana ya, karena 6 atom karbon. Ya. Kemudian posisi cabangnya itu ada di nomor 2 ada 1 cabang, di nomor 3 ada 2 cabang. Ya, berarti jumlah totalnya ada 3 cabang metil. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Nah, yang pertama kalian gambarkan rantai induk berjumlah 6 karbon. Ya. Tuliskan 6 atom karbon. Kemudian gambarkan cabangnya di nomor yang sesuai ya. Di sini ada cabang metil di nomor 2 ada 1 ya. Kemudian di nomor 3 ada 2 cabang metil. Nah, berarti gambarnya seperti ini ya. Metil di nomor 2 dan 3 ya. Nah, ini kan masih tidak lengkap ya hidrogennya.
Nah, jadi langkah terakhir kalian lengkapi dengan hidrogen. Nah, seperti ini ya. Ini sudah lengkap semua hidrogennya. Inilah struktur dari 2,3,3 trimetil heksana. Nah, untuk contoh yang kedua masih sama. Ya, diminta menuliskan 3 etil 2 metil pentana, itu berarti berawal dari rantai induk, ada C-nya 5 ya. Kemudian cabangnya ada 1 etil di nomor 3 dan 1 metil di nomor 2 ya. Nah, begini. Ini metil, ini etil. Ya, etil itu ingat kalau digabung itu boleh dituliskannya, tidak diuraikan seperti ini. Jadi kalian tuliskan C2H5 gitu ya. Nah, terakhir tinggal dilengkapi jumlah hidrogennya. Nah, begini ya. Jadi ini dari 3 etil 2 metil pentana. Nah, ini latihan ya, nanti bisa juga kalian kerjakan dengan cara yang sama ya. Oke, terima kasih penjelasan dari Ibu cukup sekian. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.